Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-16 sampai 21. Mazmur 118 ayat 16 sampai 21. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 118 ayat 17-19. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah ucapan yang menghasilkan hidup. Ditulis oleh Craig von Busek. Sahabat suara kasih, istirahat di tempat tidur. Kata Dr. Omar, pendarahan disebabkan oleh plasenta previa, suatu kondisi di mana plasenta terletak terlalu dekat dengan pembukaan rahim, kecuali jika dibalik, kemungkinan Anda akan kehilangan bayi ini. Anda memang tidak harus selalu mendengar dan mengikuti apa kata dokter Anda, bahkan tidak usah mempercayainya sama sekali, tapi Anda juga tetap harus mempertimbangkannya. Anda mengenal siapa diri Anda adalah bagian dari pasukan Tuhan, satu-satunya Tuhan yang sejati Sang Pencipta alam semesta. Ya, Anda tahu siapa Anda, tetapi kata-katanya harus dipertimbangkan. Sementara ada kata-kata yang mengancam pikiran Anda, dan membuat hati Anda tersulut, karena itulah kata-kata kehidupan akan jauh lebih menyenangkan pikiran maupun hati Anda. Seperti contoh Mazmur 118 ayat 17 mengatakan, Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Roma 8 ayat 31 juga mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berjuang, ya kita akan melakukannya, ya kita akan mempertimbangkan kata-kata ini, dan kita akan berbicara kembali di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama di atas segala nama.
Meskipun senjata perang kita tidak bersifat fisik, kita tidak akan menguji Allah kita dengan kebodohan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan melalui seorang dokter, atau melalui cara apapun yang Dia pilih. Setelah 2 hari terbaring di ranjang, pendarahan kembali terjadi. 3, 4, 5 hari tidak ada perubahan. Kami melewatkan gereja ke-6 kalinya, dan kami meminta rekan seiman untuk berdoa. Hari ke-7 belum juga ada perubahan. Lalu telepon berdering, kami sudah mencari Tuhan untuk kesembuhan. Kami sudah membaca buku yang bicara tentang kuasa doa, kata mereka kepada kami. Ia berdoa, saya mengingat konsep itu dari gereja. Musik penyembahan berputar dan memberi ketenangan dan inspirasi. Musik ini menghantar Anda ke hadirat Tuhan. Kami memutuskan untuk memainkan salah satunya saat kami memandikan bayi kami sembari berdoa. Pertempuran ini adalah milik Tuhan. Satu persatu kami berdoa saat Roh Kudus menaruh kata-kata di dalam hati kami. Setelah selesai, kami menyembah bersama dan berdoa dalam bahasa roh, membiarkan Roh Kudus berdoa melalui kami. Kemudian yang lain berdoa, dan menyatakan janji-janji Tuhan atas bayi dan ibunya. Saya mulai bernubuat, anak ini akan hidup dan tidak akan mati, dan akan menyatakan kemuliaan Allah, karena anak ini akan memiliki roh Daud dalam dirinya. Dia tidak akan menghindar dari singa atau beruang. Dia tidak akan membiarkan kata-kata raksasa itu terjadi. Dia akan memiliki roh pejuang di dalam dirinya. Roh Tuhan yang hidup akan ada padanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa hal itu akan terjadi. Lalu 20 menit berlalu, semuanya senyap. Namun tiba-tiba seseorang berbicara, ketika kamu menyampaikan firman Tuhan itu, saya merasa seperti Tuhan berkata bahwa bayi ini adalah laki-laki. Setiap orang di ruangan itu percaya bahwa semua orang mengalami Tuhan. Kami pecah dengan air mata. Lalu 2 hari kemudian, saat kembali mengunjungi dokter itu, dia mulai berkata-kata, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Plasenta tidak lagi terganggu dan pendarahan sudah berhenti," ungkapnya. Sahabat Suara Kasih, kami semua tersenyum dan memuji Tuhan. Nama di atas segala nama. Saat ini David sudah kelas 3, gurunya memberitahu kami bahwa dia adalah anak yang pintar. Dia bisa menyelesaikan taman kanak-kanak dalam waktu setengah tahun. Marilah kita renungkan, jadi melalui keajaiban yang dialami oleh David, siapa yang seharusnya kita percaya? Apakah ucapan si iblis dengan beragam ancamannya yang mengganggu pikiran dan hati, atau ucapan Tuhan yang menghasilkan kehidupan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini,
terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.